selamat datang di video tugas Project Work kelompok 4 Ilmu Pendidikan kelas BKB 2020 Universitas Negeri Medan. Jadi, di video ini kami akan membahas masalah serta solusi terkait kompetensi guru dalam pendidikan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pembahasan ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama, ada Bicar Beriro, ada Fadilah Panggabean, yang ketiga ada saya sendiri Faradila Ruslin, yang keempat ada Farhani Balkis, dan yang terakhir ada Rahmat Raihan Harahap. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu teori, yang dimana pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan juga tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga latihan, proses perbuatan serta cara mendidik. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional Indonesia merumuskan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti dan juga pikiran. Dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup dan juga penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya nih teman-teman. Kemudian pendidikan itu merupakan proses yang terus-menerus, yang dimana dalam proses pendidikan ini, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia adalah subjek dari pendidikan itu sendiri teman-teman. Nah, di sini karena merupakan subjek di dalam pendidikan, maka manusia dituntut untuk terus bertanggung jawab agar terjadi suatu hasil pendidikan yang baik. Nah, di sini juga melalui pendidikan manusia menyadari bahwa hakikat dan martabatnya di dalam relasi yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan juga sesamanya teman-teman. Yang berarti pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan juga sadar akan lingkungan. Serta guru merupakan unsur yang paling penting dalam proses pendidikan itu sendiri teman-teman. Menurut Nur Jamaluddin tahun 1978, guru merupakan pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Sedangkan menurut Muhammad Yusar Usman tahun 1996, guru merupakan setiap orang yang bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Catip 2014 membagi jenjang kompetensi guru sebagai berikut. Yang pertama, probation period, guru masa percobaan. Yang kedua, medium teacher, guru yang memiliki moto gestel. Yang ketiga, good teacher, guru yang memiliki moto explain. Yang keempat, excellent teacher, guru yang memiliki moto demonstrate. Dan yang terakhir, great teacher, guru yang memiliki moto inspire. Kompetensi utama seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Suhana 2014 menjelaskan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru adalah yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Johnson 2009 menuliskan, mengajar dengan super membutuhkan energi fisik, emosi, dan mental yang sangat tinggi. Guru-guru super biasanya tiba di sekolah lebih awal dan pulang paling akhir. Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah. Tenaga pendidik merupakan unsur terdepan yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Tenaga pendidik yang kompeten sangat menjamin perbaikan kualitas sumber daya manusia di sebuah negara, sehingga tidak berlebihan jika mengatakan bahwa guru memang harus memiliki kompetensi yang luar biasa. Akan tetapi,
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru belum memiliki kompetensi yang memadai, terutama dalam hal kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Penyelenggaraan pendidikan pada era global ini menuntut mutu sumber daya guru. Di sini seorang guru perlu diberikan keleluasaan dalam mengembangkan kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sifat kemandirian, perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Nah, seorang guru harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengembangkan pembelajaran yang interaktif, dialogis, menarik, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, jika dilihat dari aspek kompetensi pedagogik, guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Hal ini dipertegas lagi jika harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar akademik dan kompetensi. Maka rendahnya penguasaan guru atas kompetensi pedagogik mengungkapkan bahwa guru tidak cukup kompeten atas sejumlah subkompetensi, yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dari aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam, sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswanya. Dari pihak ini, rendahnya penguasaan guru atas kompetensi profesional mengungkapkan bahwa guru masih lemah dan tidak cukup kompeten atas sejumlah subkompetensi, yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang ilmu yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri sesuai dengan pendapat Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Baiklah, setelah kita membahas bagian permasalahan, maka sekarang kita akan membahas mengenai solusi yang dapat dilakukan. Jadi, solusi pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan pada sistem pembelajaran perguruan tinggi, dan solusi kedua yaitu dengan melaksanakan diklat guru. Kita akan membahas solusi pertama yaitu dengan melakukan perbaikan pada sistem pembelajaran perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi kependidikan, sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Para guru belajar dan praktek di kampus, sehingga apapun yang menjadi hasil kerja guru merupakan produk perguruan tinggi di mana guru tersebut belajar. Perguruan tinggi sebaiknya melakukan analisis terhadap kurikulum yang dimilikinya. Apakah kurikulum tadi masih sesuai dengan kondisi di lapangan atau sudah perlu dievaluasi? Perguruan tinggi juga perlu melakukan analisis terhadap pengguna lulusan, terutama sekolah, dan kompetensi-kompetensi dasar yang seharusnya dimiliki oleh lulusan. Kerjasama inilah yang perlu dibangun antara perguruan tinggi dengan sekolah ataupun pengguna lulusan yang lain, sehingga nantinya kurikulum yang diajarkan oleh sebuah perguruan tinggi dapat lebih bermanfaat lagi bagi lulusan dan juga penggunanya. Kemudian kita akan membahas solusi kedua, yaitu
dengan melaksanakan diklat guru. Jadi, seorang guru itu harus dilatih seperti halnya aktor ataupun penyair yang memang perlu berlatih. Jadi, setelah guru tadi berlatih, guru tersebut baru dapat mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Pada hakikatnya, seorang pengajar adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar, sehingga pendidikan dan pelatihan merupakan cara untuk terus meningkatkan kompetensinya. Baiklah, sekian materi pembahasan kita mengenai teori masalah serta solusi terkait kompetensi guru dalam pendidikan. Saya mewakili teman-teman lain dari kelompok 4 memohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami harap ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!